طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته من لدنه وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة مع سلام على سيدنا النبي المبعوث وهو المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واكتفى وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علوما تنفعنا. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita hormati para pengurus jemaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdurrahman bin Auf, yang sama-sama kita hormati para pimpinan mudir Ma'had Hayatan Thayyibah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada mereka dan antum semua. Ibu-ibu yang telah hadir sedari awal menunjukkan semangat kecintaan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi salah satu saksi di hari akhir, bukti kecintaan kita dan layak menjadi orang-orang yang disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di momen ini tentu adalah momen yang sangat luar biasa berharga, karena di sini kita memperingati hari lahirnya pribadi yang menjadi teladan bagi seluruh manusia. Tak sekedar bagi seorang muslim, tetapi bagi seluruh manusia. Ya, teladan ini, kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik ini bukan siapa-siapa lagi yang mengakuinya, tapi Allah yang mengakuinya di dalam suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad, sungguh engkau adalah pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, bukan lagi orang lain yang mengakui. Ya. Bahkan kalau kita telusuri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pribadi yang bisa diteladani bahkan jauh-jauh tahun, ya, bukan jauh-jauh hari lagi. Jauh-jauh tahun sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Gelar apa yang disematkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, Ibu? Gelar apa? Al-Amin. Gelar yang sangat terpercaya. Ibu, ada sebuah teori yang mengatakan gini, segala sesuatu kalau banyak maka harganya menjadi murah. Ya nggak, Bu? Sepakat, Bu? Segala sesuatu kalau banyak maka nilainya menjadi turun, menjadi murah. Mangga kalau nggak musimnya dicari susah, adapun harganya mahal. Kalau lagi musimnya, di mana-mana bisa ditemukan, harganya relatif turun. Apalagi cengek, cabai, tomat, tataannya, Bu, apalagi coba? Bawang, ya. Semua ketika banyak, maka harganya menjadi murah. Sepakat ya, Bu, ya? Sepakat. Tapi ada satu hal yang kalau banyak dia tetap mahal, Bu. Apa kira-kira, Bu? Apa, Bu, kira-kira? Emas. Kalau orang Sukabumi misalkan masing-masing setiap rumah punya emas 1 kilogram, apakah menjadi mahal? Tetap, Mas? Turun juga.
Ada istilah emas harganya turun, pernah dengar Ibu? Ada. Apalagi dengan kualitas tertentu di negara tertentu beda. Tapi ada di seluruh dunia banyak tetap mahal. Kira-kira apa, Bu? Intan, emas, apalagi Bu? Berlian, ada yang selain barang? Akhlak. Akhlak yang kalau seluruh penduduk bumi menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, akhlak tetap mahal harganya, tidak menjadi murah. Kalaupun seluruh penduduk Sukabumi misalkan di kota di sini semuanya berlaku jujur dalam setiap interaksinya, jujur ini tidak berubah menjadi murah. Akhlak. Kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Ulama mengatakan, menggariskan, segala sesuatu ketika dia banyak maka akan menjadi murah kecuali akhlak dan sebaliknya akhlak buruk tetap akan hina meskipun seluruh penduduk planet ini melakukan keburukan tersebut. Misalkan waliyadzubillah seluruh penduduk bumi ini selalu berdusta, lalu apakah dusta ini menjadi hal yang bisa diterima dan wajar? Tidak, selamanya adalah hina. Sebaliknya akhlak mulia, siapapun yang berakhlak pasti berharga, dan hampir semuanya pun melakukan itu, tetap akhlak ini adalah akhlak yang berharga. Ya, saya yakin dan itu juga setuju. Sejahat-jahatnya orang jahat, dia ingin diperlakukan dengan akhlak yang baik. Sepenipu-penipunya penipu, dia tidak mau ditipu. Sepembohong-pembohongnya pembohong, dia tidak mau dibohongi. Itulah kenapa akhlak ini mahal. Ya, dan karena mahal maka perlu praktek, tak sekedar teori. Oleh sebabnya Allah tidak mengutus malaikat untuk menyebarkan dakwah Islam ini, tetapi mengutus manusia sebagai contoh dalam tindak laku lampah ucap sehari-hari. Kalau ngutus malaikat, ya wajar, dia mah malaikat, gak punya nafsu, pantas taat terus. Gak ada alasan Allah utus dari kalangan manusia, yaitu siapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia dan kita juga manusia. Tidak ada alasan lagi untuk meneladani akhlak beliau. Dan ini visi yang terpenting, selain seremoni, selain syiar menghidupkan kecintaan dalam bentuk berjamaah seperti ini, tetapi lebih daripada itu, kita meneladani hidup akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hening ya Bu ya. Hening. Ya, itu. Kita harus meneladani Rasulullah SAW dalam berakhlak. Akhlak beliau menjadi seorang suami, bagaimana kepada para istrinya? Akhlak beliau menjadi seorang ayah, bagaimana kepada anak-anaknya? Akhlak beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana berperilaku dengan para sahabatnya? Akhlak beliau sebagai pemimpin perang, bagaimana mengatur strategi perang? Bagaimana akhlak beliau menjadi seorang pemimpin negara Islam Madinah, melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada orang-orang lemah dengan juga tidak mencederai hak-hak orang-orang yang kuat. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal
akhir. Bagi yang mengharapkan Allah, maka dia harus meneladani pribadi terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa. Akhlak ini justru mengangkat harkat derajat orang yang berakhlaknya juga kepada bangsanya. Suatu ketika saya kuliah di seberang sana, beli telur 1 tobak, ya, bait 1 tobak gitu, 1 kotak, ke tukang warung di Mesir namanya Baqalah, ya, Baqalah. Ketika beli, ya, lebih ternyata telurnya itu, lebih 3 butir kalau nggak salah saat itu. Ketika pulang ke rumah kita hitung lagi, ternyata lebih 3 butir. Harusnya sekian pound itu dapat kurang lebih 14 butir, ini lebih. Maka saya taruh itu telur, kemudian disiapkan nanti setelah sepulang sholat asar sembari ke masjid, saya balikan tuh ke warung sisa telurnya. Niatnya seperti itu. Ya sederhana kan, mengembalikan apa yang bukan hak kita. Tapi ketika dikembalikan, apa pujian dia? Sungguh aku menyaksikan orang-orang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berakhlak. Yang kebawa baik siapa? Negaranya. Padahal Islam yang mengajarkan itu menjadi pribadi yang jujur. Dan diantara sifat wajib bagi Rasul itu adalah as-sidqu, bergelar as-siddiq, orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ya, jujur ini adalah gerbang segala kebaikan. Ya, maka di kesempatan ini, insya Allah kita mencoba untuk mengkaji salah satu akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jujur. Berkata jujur apa adanya, tidak mencari alasan-alasan yang dibuat kebohongan. Kalau kita perhatikan, seluruh kewajiban agama kita mulai dari salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, itu adalah pelatihan yang terus-menerus dalam agama kita agar menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, berakhlak karimah. Coba kita perhatikan ya Bu dalam salat. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya baik, sholatnya sesuai tuntunan, sholatnya menjadi cahaya dalam hidup, dia sholat itu mampu menjaga orang yang menjalankannya anil fahsya, dari berbuat kekejian, berbuat maksiat yang bersifat seksual atau asusila. Ini kan menjadikan pribadi yang baik. Wal munkar, begitu juga kemaksiatan yang lainnya. Itu sholat. Ya. Kemudian kalau kita lagi perhatikan apa setelah sholat? Puasa. Puasa pendidikan akhlak tentang bagaimana menjaga diri kita menundukkan hawa nafsu, syahwat diri kita. Menjaga dalam mengendalikan lisan kita, perbuatan kita. Ya. Kita tahu dalam hukum fikihnya, jangan pun yang zina, yang halal saja dengan suami di siang bulan Ramadan, itu harus bayar kafarah yang luar biasa. Ini adalah pola pelatihan bagaimana menundukkan hawa nafsu sendiri. Man lam yada' qaula zuri falaysa lillahi bihajatin min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, siapa yang gak meninggalkan perkataan buruk, perilaku buruk, tercela ketika puasanya, Allah gak butuh haus dan lapar dia. Ini pendidikan puasa mengarah kepada kebaikan akhlak. 2 tuh. Yang ketiga kira-kira haji. Sebelum haji zakat, kira-kira pendidikan akhlak yang terpendam di situ apa? Zakat mendidik kita menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama dan menumbuhkan rasa peduli kepada orang yang berkekurangan. Bagi yang melakukannya, lahir rasa peduli, rasa kasih sayang.
Bagi yang menerimanya terkuburnya rasa dengki dan iri. Biasanya orang yang gak punya melihat tetangganya yang kaya raya tapi zakatnya tidak sampai, itu ada kedengkian di situ. Ada suuzon, ya, ada ghibah di situ. Karena itu tabiat harta. Maka untuk meredam itu semua agama mengajarkan apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka supaya membersihkan harta dan jiwa mereka. Subhanallah. Haji, apakah ada pendidikan akhlaknya? Jelas. Pergi haji itu membutuhkan kesabaran luar biasa. Selain fisik yang dituntut, kita harus ekstra kuat, ya. Makanya kalau udah nisab kemudian masih sehat bugar, segera berangkat, ya. Jangan diundur-undur karena berat menjalankan haji. 2018, ya, saat itu saya ditugaskan di Misfalah di daerah Makkah. Ketika jadi mahasiswa, terpilih jadi petugas haji di daerah Misfalah. Itu banyak sekali orang-orang yang sehat, ya, tetapi tidak siap diuji dengan kesabarannya. Kenapa? Cuacanya panas, hampir 40 derajat Celcius. Transportasi juga harus tetap, bis ada tapi jalan kan dari hotel itu jaraknya luar biasa. Sampai ke terminal bis, dari terminal bis jalan ke Masjidil Haram. Belum lagi kalau hilang barang, belum lagi kalau hilang salah hotel pulang. Oh, itu menguji kesabaran. Itu semua pendidikan akhlak. Makanya apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, "Faman furidha fihinnal hajju fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji." Bagi yang siapa yang sudah kena fardu haji karena nisab, sudah mampu, maka jangan berkata rafas, jangan berkata kata-kata yang buruk, wala fusuqa, dan jangan berdosa, wala jidala, dan jangan suka paparel umum, jangan suka berdebat. Karena ketika haji emosi. Pendidikan akhlak. Begitu juga yang lainnya, semua syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya menuntun kita sebagai pengikutnya kepada akhlak yang mulia. Cahaya Islam ini adalah cahaya. Jadikan cahaya ini bercahaya pada mata kita, dengannya gak mudah asal natap. Jadikan cahaya Islam ini dalam telinga kita, dengannya gak sembarang mendengar. Jadikan cahaya ini pada lisan kita, jangan sampai dengannya kita justru bermaksiat, menggunjing orang, berbohong, sumpah serapah. Gunakan nikmat-nikmat ini untuk ketaatan, untuk berdoa, zikir, mendidik, mengabdi, mengajak kepada kebaikan akhlak manusia. Ya, jujur. Salah satu akhlak yang harus kita pelajari adalah jujur. Jujur adalah barang yang kalaupun banyak, dia tetap mahal. Ada sebuah kisah, Bu. Sebuah kisah diceritakan ada seorang penggembala. Dia sedang mengembala kambing di tengah gurun pasir. Ya, kambing di Arab khoruf ya namanya. Dia biasanya memakan lumut yang tumbuh di batu, ya. Kemudian kulit-kulit pohon itu digigiti gitu kulitnya, ya, karena nggak tumbuh rerumputan di sana, ya. Di gurun mana ayah jukut istilahnya kan. Dia mengembala banyak kambing. Lalu lewat ke situ salah seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab, putra sang khalifah. Ya, si putra sang khalifah ini mencoba untuk menguji. Saya uji nih,
Si pengembala ini jujur apa kagak? Samperin lah. Kang, kalau kita mungkin ya. Domba diical mau? Ini domba mau dijual enggak? Kata si pengembala, enggak saya jual. Ini milik tuan saya, ini milik majikan saya, sekaligus pemilik saya. Saya adalah hamba sahaya, budak milik beliau. Terus diuji lagi kan sama Abdullah ibnu Umar. Kan ente bisa bilang kepada tuan ente bahwasanya salah satu kambing itu dimakan hewan buas, dimakan serigala. Siapa yang tahu kan? Tiba-tiba dia jawab dengan jawaban yang membuat Abdullah ibnu Umar terkaget. Wahai fulan, wahai tuan, kalaupun tuan saya tidak melihat perilaku saya, lalu apakah Tuhannya tuan saya buta atas hal ini? Tidak. Di mana Tuhannya yaitu Allah yang memiliki segala alam semesta ini? Kaget Abdullah ibnu Umar. Dengan kekagumannya pada akhirnya Abdullah ibnu Umar datang kepada tuannya itu, lalu memerdekakan si budak tadi, dijadikan sebagai hamba sahaya yang akhirnya merdeka sepenuhnya, tidak lagi diperjualbelikan. Itu kejujuran mengangkat derajat seorang budak menjadi manusia merdeka di hadapan manusia dan merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang kalau bohong pasti tersandra. Ya. Ibu ketika sekali bohong ke suami, untuk menutupi kebohongan itu ibu harus bohong lagi. Ya. Ya enggak, Bu? Ya. Coba ibu tutup matanya. Mohon ibu semuanya tutup mata. Ya. Tutup ibu. Tutup. 1, 2, 3. Tutup. Tutup, Bu. Berem. Ya. Berem. Coba. Berem. Ya. Yang gak pernah bohong kepada suami angkat tangan. Jangan buka matanya, Bu. Ketahuan nanti temannya. Tutup matanya. Yang gak pernah bohong ke suami selama hidup bertahun-tahun, angkat tangan ibu. Ibu, angkat tangan, gak usah malu-malu, ya. Ditutup kok matanya, temennya gak tahu kok. Tutup, masih ditutup matanya. Coba, jangan dibuka, berem, silakan. Yang gak pernah bohong kepada suaminya, angkat tangan ibu. Ini di majelis taklim. Oke, sudah cukup. Dibuka lagi matanya. Setelah ini ya, pendidikan akhlak tentang pentingnya kejujuran jangan dulu untuk orang lain. Ya Bu ya, jangan dulu untuk orang. Nih, ketika nunjuk ke orang lain, 4 jari yang lain itu nunjuk ke kita, Bu, tuh. Kan nunjuk ke kita. Itu baru ke suami. Itu yang baru antum ingat, ibu ingat. Saking seringnya kan misalnya yang enggak ingat. Belum ke anak, belum ke mertua. Kami toha, kan belum itu tuh. Belum kalau ibu sama suami bohongnya barengan, kompak. Ya, kita nggak usah nunjuk orang lain, ya. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu aja dulu itu. Kita mulai untuk berakhlak yang jujur, ya, kejujuran. Mulai dari diri kita. Ustadz, setiap kali maulidan akhlak dibahas, datu beres-beres, mata dibahas wae. Ya, ibu, mohon maaf ya, udah gak beres-beres makanya terus dibahas. Islam pun dalam tadi kewajibannya terus-terusan menggembleng akhlak muslim supaya menjadi pribadi yang berakhlak baik. Ya, subhanallah. Selanjutnya, ini dikasih tahu tipsnya. Ada beberapa titik yang rawan untuk berbohong. Ya, ada beberapa titik yang rawan
biasanya bohong. Yang pertama kata Muhammad Al-Ghazali, rawan berbohong itu ketika bercanda. Ketika ngelawak, bercanda supaya disengsirikan ya, memancing tawa orang, biasanya orang suka berbohong. Cerita seolah-olah dia yang mengalami, padahal enggak. Ya, untuk biar apa? Ketawa. Ya gak apa-apa tuh sadaheureui, enggak bisa, Bu. Ini diancam sama Nabi dalam hadisnya, wailul lillazi yuhadditsu bil hadatsi liyadhhaka bihil qaumu fayukadzibu fawailul lahu. Rasulullah sampai mengulang 3 kali, celaka bagi orang yang berkata supaya orang lain ketawa dengan perkataannya, lalu dia berbohong dalam perkataannya tersebut. Celaka bagi dia. 3 kali dalam satu hadis Rasulullah mengatakan celaka. Kenwaya itu dahiri gak bisa. Apalagi ini dianggap enteng. Jangan nangis terus. Tuh ada bapak polisi bawa pistol, padahal gak ada polisinya. Anaknya lihat kan, mana polisi. Dianggap sederhana. Hati-hati ya, jangan sampai ke anak kecil masuk ke rumah udah mau maghrib ini. Kalau orang tua dulu bilang kayak ayah sanek kala, padahal kayak ayah ririwa jam sakit ririwa keluar, padahal nggak tahu dia juga. Jangan bohong ini. Yang lebih mengerikan, awas ibu ya, ketika dibiasakan seperti itu, jangan sampai anak kita tumbuh menjadi dewasa dengan keyakinan bahwa bohong adalah dosa kecil. Hati-hati dalam mendidik. Jujur, harus jujur. Ya. Sholat juga nuntut kita harus jujur. Ya, gak ada yang merhatiin sholat duhur dikorupsi jadi 2 rakaat. Gak bisa, harus jujur. Ya, puasa juga harus jujur. Gak ada yang merhatiin. Siang haus tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, minum aja di rumah kan. Keluar dilap dulu kan, biar kelihatan kering, leles. Gak bisa. Perlu kejujuran. Haji perlu kejujuran, dan ibadah-ibadah lain perlu kejujuran. 1, apa tadi? Hati-hati ketika bercanda. Yang kedua kata Muhammad Al-Ghazali, hati-hati rawan bercanda itu dalam jual beli. Dalam jual beli. Alhamdulillah ibu-ibu yang sadar membantu ekonomi keluarganya dengan cara berjual beli lewat online itu luar biasa, bagus. Ya, kewajiban dia di rumah tertunaikan, kemudian bisa membantu pemasukan untuk keluarga, luar biasa, mulia. Tapi harus jujur. Ini rawan. Ya, mungkin ya meskipun ada, kalau sampai mengurangi timbangan mah enggak. Kalau sampai mengkorup takaran literan mah enggak. Tapi jangan sampai berbohong tentang harga barang, tentang kualitas barang. Ini termos luar biasa. Tibebet mau pepes, termos apa yang terbuat dari kaca kalau dibanting gak pecah. Ya, harus jujur. Ya, si pembeli pengen murah banget, si penjual pengen untung gede banget. Mulai itu ada konflik kepentingan di situ. Kata si penjual, mangsa baraha. Kan terjadi percakapan, mangsa baraha, 10.000 ibu, 2.000 emang. Penjual kan emosi digituin ya. Atau 2.000 make resek nawe ibu. Padahal enggak, 2.000 itu kresek itu kan berapa? Gak bisa ibu, saya juga modalnya ini 6.000, padahal 5.000, itu gak boleh. Ya, makanya kalau menghindari itu jangan bilang harga aslinya, bilang aja belum kesampaian kalau segitu mah. Ya, yang jujur. Kita juga yang nawar harus kira-kira. Ya,
Ketika di mall bangunannya luar biasa, tokonya hebat-hebat, udah terpancang harga, nggak ditawarkan. Udah gengsi kan? Nggak ditawar. Giliran ke warung, ke tetangga, habis itu tong sakitu terus muter. Ya, harus yang beli juga harus paham harga pasar, yang jual juga harus jujur, tidak boleh saling menzalimi. Al-bay'ani bil khiyar, kata Nabi, yang jual sama yang beli itu punya kebebasan menjalankan akad atau membatalkan malam yatafarraqa, sebelum mereka terjadi akad. Ya, idza sadaqa fa in sadaqa wa bayana burika fi bay'ihima, kalau saling jujur dan saling terbuka, Allah berkahkan dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, dan jikalau berbohong dan saling menyembunyikan aib di situ, muhriqat barakatu bay'ihima, kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan menghapus keberkahan pada jual beli. Ya, itulah kenapa nyari modal lagi gak balik-balik. Bisa jadi dalam prakteknya ada yang langgaran Allah Subhanahu. Yang kedua dalam jual HP second. Pernah kebanting gak ibu? Nggak pernah, padahal 3 kali kebantingnya. Jujur aja bilang, ini bapak HP second saya jual ke bapak, udah 3 kali kebanting tapi masih nyala. Ya, bilang jujur. Selanjutnya yang rawan bohong itu ketika memuji. Hati-hati nih, ketika memuji hati-hati. Muji anak, si kasep, si menak, kabanggaan ibu, pangkasep nas alam dunia. Hati-hati, harus sesuai. Puji-puji, akhlaknya baik, puji, tapi jangan sampai melebihi fakta yang ada. Biasanya ini ya, juru kampanye yang dicalonkan, si bapak ini anu, padahal tidak sedemikian. Hati-hati ya, karena kebohongan akan melahirkan kekecewaan. Rasulullah pernah dipuji, dielulukan sama sahabat. Kata Rasulullah, la tatruni kama atarratin nasara ibna Maryam faqulu Abdullahi wa rasuluh. Innama ana Abdullahi wa rasuluh. Jangan muji saya berlebihan. Jangan jatuhkan saya sebagaimana orang Nasrani menjatuhkan Nabi Isa ibn Maryam dengan berlebih-lebihan. Cukup katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati dalam memuji. Ya. Selanjutnya yang dikasih garis bawah sama para ulama, kita hendak berhati-hati dalam hal masalah mohon maaf, setelah memuji, selanjutnya kita harus berhati-hati dari kebohongan, tidak jujur ketika kita memuji dengan tujuan mengambil kepentingan. Ya, kalau tadi memuji saja tidak ada kepentingan, selanjutnya mengambil kepentingan. Nah, dipuji, istilahnya mah ngejilat ya Bu ya. Ngejilat, dipuji-puji pisan supaya dapat sesuatu. Ya, datang ke rumah puji, kalau ada mah ibu 200.000 itu mau minjem, nah misalkan. Ya, nggak harus memuji melebihi dari batas, melebihi dari kejujuran yang seharusnya. Berkata jujur, ya, berkata yang jujur. Kalau misalkan benar-benar positif, dia berakhlak yang baik, silahkan puji. Dia adalah pribadi yang jujur. Agar apa? Orang lain termotivasi mengikuti kebaikan dia, dan ibu juga tergerak untuk sama berusaha menjadi pribadi yang positif, yang jujur dalam hal ini, berkata, berbuat ataupun bersikap. Ya, kenapa begitu penting? Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qulu qawwamina bil qisti syuhada 'alan nas. Kemudian di ayat lain mengatakan wa qulu qawlan sadida.
Berkata perkataan yang benar. Kalau sudah berkata dengan perkataan yang benar, biasa berperilaku yang jujur, Allah menjamin dengan lanjutan ayat di situ, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memberesi pekerjaan ibu, akan beresi pekerjaan bapak, pekerjaan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Selanjutnya Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah diperbaiki, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau sudah diampuni sama Allah, rezeki akan Allah datangkan. Karena yang mencegah rezeki adalah dosa. Kebaikan berikutnya akan Allah datangkan, karena kebaikan akan melahirkan kebaikan selanjutnya, sebagaimana maksiat bohong tadi melahirkan kebohongan selanjutnya. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yaghfiru dzunuba faqad faza fawzan azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang berbahagia, yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Mulai satu akhlak saja, mulai sembari kita mempelajari akhlak-akhlak mulia Rasulullah yang lainnya, kita praktekkan dalam sehari-hari. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan meskipun tidak panjang, tetapi bisa menjadi ilmu yang menjadi cahaya yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Pulang dari majelis taklim ini, pegang tangan suami, cium lalu bilang, mohon maaf, saya pernah bohong kepada suami. Bisa ya Bu ya, insya Allah. Insya Allah. Cara taubat itu diantaranya selain menyesali perbuatan maksiat, selain menyesali kelakuan kita, selain kembali kepada Allah dengan beristighfar, kita juga harus saling membebaskan dengan hak adami. Kalau hak adami itu adalah suami kita, maka cium tangannya, mohon ampun. Jangan nunggu lebaran ya. Takutnya sebelum lebaran ada lagi kebohongan berikutnya yang gak sengaja, kemudian bertumpuk, minta maaf ke suami, mohon maaf ya atas kebohongan. Yang mana nih, kata suaminya kan, udah bertumpuk. Mulai setelah sholat, pulang dari kerja, tangan suami, mohon maaf atas segala kebohongan yang sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari. Jangan sampai nanti menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salahnya itu karena kealfaan dan kekurangan al-fakir. Kelebihannya, kebenarannya itu datangnya dari Allah berupa taufik. Maka kepada ibu sekalian saya mohon untuk dimaafkan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampunan. Kiranya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamullahi ta'ala alaikum wa rahmatuhu min ladunhu wa barakatuh. Katanya suruh doa juga. Oh iya. Enggak apa-apa. Kalau Ustaz enggak boleh. Boleh. Iya. Baik. Apalagi barangkali ada yang mau disampaikan dulu sih untuk doa? Gak ada ya? Baik, mari Ibu kita sama-sama berdoa, beristighfar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengakui berbagai kekhilafan dan kealfaan kita. Semoga Allah hendak memaafkan kita dan menuntun senantiasa kepada jalan yang Allah ridhoi berupa akhlak-akhlak yang mulia. Kita awali dengan istighfar bersama-sama 3 kali, Ibu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعم يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنك يا الله يا غفار إنك لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ووفقتها يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.